Ini adalah merupakan ipat-ipat dari orang tua zaman dulu untuk menjaga melestarikan dari peninggalan orang tua dulu. Yang dimaknai ini adalah mupus karuhun megat katurunan. Bahasanya aksara Sunda. Sunda Buhun ya? Iya, Sunda Buhun, mupus karuhun megat katurunan. Artinya menghilangkan peninggalan orang tua dulu sama dengan memutus keluarga. Nah, orang yang memutus keluarga itu adalah munafik. Makanya ini adalah merupakan ipat-ipat dari orang tua untuk selalu menjaga, melestarikan rumah adat ini sebagai bukti autentik tentang kehidupan zaman dulu. Oke, teman-teman, kita akan masuk ya ke dalam. Monggo, ini kan. Siap. Assalamualaikum. Oke, dan ini adalah merupakan salah satu peninggalan-peninggalan dari zaman dulu yang masih ada, baik benda ataupun piring dan sebagainya. Ini diantaranya adalah peninggalan yang zaman dulu yang digunakan oleh orang tua kita dulu, yaitu buyut-buyut dari tahun ke tahun gitu ya, yang masih ada. Ini keris ya? Ini keris gitu ya. Kalau itu ada titipan orang yang istilahnya apa, dari mana atau dari Bali atau dari mana, titipan merasa terganggu di rumahnya, dititipkan di sini gitu. Nah, ini ada kujang, ada keris, ada busur dan sebagainya. Ini adalah merupakan benda yang digunakan zaman dulu. Ini yang paling lama dari busur panah, itu ya, busur panah itu. Dan itu juga sama, itu ketika zaman Buyut Sarte di tahun 1800-an yang itu ada digunakan dulu. Itu adalah kalau di bawahnya ini tuh ada apa ya, ternak kerbau. Dulu. Oh, di bawah rumah iya, ini di bawah rumah ini dulunya itu. Nah, ini adalah kayu mimang. Kayu mimang itu dipercaya oleh orang tua kita dulu itu adalah kayu yang membingungkan kepada orang yang akan berbuat jahat. Oh. Jadi kalau ada orang yang niatnya jahat, dia bingung. Gitu ya, bingung. Artinya mau keluar kemana, masuk kemana. Nah, ini adalah bukti autentiknya yang dijadikan percayaan oleh orang tua. Jadi ada kayu mimang itu ada dua, yang ditanam satu, yang ini satu, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang punya niat jahat ke sekitar ini, di sekitar kampung ini, maka dia bingung. Gitu. Ini dan ini adalah posteran-posteran pada abad ke-19, ini sih 1819. Kalau yang ini sih, gitu ya. Jadi masih ada, cuman tidak sama, itu ya. Artinya tidak dari tahun ke tahun yang berbeda. Termasuk ini tumbak, busur dan sebagainya juga masih. Kalau ini apa Pak Haji? Kalau mana? Nih, kayu awi. Ini. Awi. Nah, kayu ini adalah kayu yang diitukan pada saat itu adalah di Makbaroh. Di Makbarohnya, yaitu di perbatasan Ciwaringin. Kalau sekarang itu blok pesantren. Ini yang dianggap istilahnya sebagai apa ya, lilitan istilahnya pohon yang ada di Makbaroh itu. Bambu ini kategorinya bambu apa namanya? Kalau ini bambunya, ini sebenarnya bambu itu bambu ampel. Bambu ampel. Ya. Cuman ngelilit kayak gitu ya? Iya, termasuk itu. Tuh. Oh iya. Ya, itu adalah yang ada di Sumur Marikangan. Sumur Marikangan. Ini sama, gitu ya. Nah, ini dulu itu seolah-olah bentuk kujang ini dulu. Ini. Ya. Dan ini tumbak. Tapi kayu ini ya? Iya, sama kayu jati. Itu kayu jati. Ini tumbak sama yang digunakan zaman dulu.
Tentunya banyak sekali dulu itu, tentunya banyak sekali. Cuman keluarga ada yang membawa dan sebagainya. Ini yang utuh dari zaman dulu. Nah, apa yang tadi saya sampaikan ini adalah ornamen yang ada di rumah adat. Itu yang namanya tapak jala, itu dengan Tapak jala. berhadapannya burung, kepala burung, ya. Dan itu yang saya tadi contohkan, ya. Itu jendela, 3 jendela itu yang filosofinya tadi. Ini tangga puncak dari bawah, dan ini adalah merupakan puncaknya tentang kehidupan ini. Terus sampai sini, dan tentu ini adalah peninggalan zaman dulu pula. Meja itu ya, yang bawahnya bukan asli ya, aslinya hanya ini Ke atasnya. itu ya, iya. Termasuk itu kursinya itu. Termasuk ini adalah tangan itu diibaratkan zaman dulu itu, kalau di sistem kerajaan atau keraton itu adalah menunjuknya dengan jempol. Nah, ketika zaman kemerdekaan ini dipasangnya di perapatan. Ini dipasang di perapatan, cuman hanya 3. Karena dulu itu hanya menunjukkan ke arah Cirebon, arah Bandung, dan arah Raja Galuh. Tidak ada arah yang ke Budur dulu itu. Jadi hanya 3 yang dipasang di sana. Dan setelah kemerdekaan sudah ini dikembalikan lagi. Ini jendelanya ya? Ya, jendelanya ini. Dan dulu pohon ini yang tidak ditebang dari bawah. Jadi membangun ini tuh pohon itu tidak ditebang, tetapi dibelah. Jadi langsung dengan akar. Oke, berarti ini sebenarnya pohon utuh dulunya? Pohon utuh. Dari bawah? Iya. Oke. Dari bawah. Dan bangunan ini tidak menggunakan paku. Semuanya pasak dan injuk. Hanya bangunan ini dulunya adalah pakai sirap. Sirap. Cuman ketika tahun 1953 ini direnov oleh keluarga dan tidak mampu untuk membeli sirap, sehingga digunakan genteng plentong. Nah, oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, makanya nih tetap digunakannya seperti ini. Gitu. Nah, ini jendelanya, ini gambaran, ini ruangannya itu. Kalau bawahnya ini memang dulu pakai ini juga, bawah alasnya? Bawah alasnya dulu bukan ini, sebenarnya dulu itu pakainya papan. Oh, papan. Papan, dulu itu pakainya papan. Karena dulu ketika rehab itu tidak mampu untuk itu papannya, sehingga pakailah pelupuh. Termasuk ini. Ini tuh bukan pakai ini. Papan. Papan dulu sama ya? Papan dulu juga. Ini tuh papan. Jadi ini tahun 1953 seperti ini, yang tadinya sama seperti ini. Oh ya, ini. Perkiraan nih Pak Haji, bangunan ini usia udah berapa? Bangunan ini kurang lebih 400 atau 500 tahun. Dan bangunan ini kayunya masih utuh. Yang diganti beberapa tiang. Yang pertama tiang itu yang udah diganti tahun 1996, ini tahun 1996, ini diganti tahun 1996, dan itu tahun 1996. Empat ya? Ya. Dan ini tahun 2009 diganti bawahnya. Dan itu tahun 2009. Oh, itunya apa, sepotong. Itu. Oh ya, sambungan ya? Sambungan. Karena lapuk sehingga disambung, dan di sana di tiang sebelah sana yang diganti tahun 2009. Ini semuanya utuh, dan ini juga tidak ada sambungan kayu. Satu pohon terdiri dari 16 tiang. 16 tiang. Nah, satu tiangnya itu adalah bumi, rumah, bangunan rumah. Nah, itu satu tiangnya itu di mana, Pak? Satu tiangnya itu adalah ini. Yang ini? Tadinya, ya. Berarti ini tadinya pohon kan? Iya, pohon. Pohon besar kan? Pohon besar. Nah, dibelah, ya, gitu. Ya, ini teman-teman, saya berada di rumah adat Penjalin. Jadi rumah adat ini sampai sekarang tetap terpelihara
kayu-kayunya masih cukup kokoh. Ini kayu jati ya, berusianya udah lebih dari 500 tahun. Dulu kan kepercayaan Tahyul itu kan suka apa, teluh dan sebagainya gitu ya. Jadi orang tua tuh yang membuat seperti ini, tapak jalak yang ininya adalah dengan kepala burung ya, untuk menghandle, menghalau dari ilmu-ilmu hitam seperti itu. Ini Namanya tapak jalak. tapak jalak. Pak Haji, biasanya kalau yang datang ke sini itu kapan saja? Kapan saja, kalau kedatangan orang yang nyepi berarti malam. Oh, ada yang nyepi juga? Iya, kalau yang nyepi atau mau wirid itu malam. Kalau anak sekolah itu umumnya adalah di siang hari. Atau ada dari mahasiswa, kunjungan dari para pelukis atau fotografer dan sebagainya biasanya siang. Ya. Ada acara-acara khusus nggak Pak Haji? Ada acara-acara khusus, biasanya di bulan Maulud kami melaksanakan untuk ya katakanlah ngumbah jimat. Yang jimat di bulan Oktobernya dilaksanakan acara karnaval budaya. Menjelang musim tanam biasanya itu adalah guar bumi atau acara adat bumi, adat desa, dan tentu adalah acara-acara doa bersama yang dilaksanakan di rumah adat ini. Yang datang di sini kalau di luar kota itu ada yang dari Jogja, Jakarta, Bandung, dan daerah-daerah yang lain, termasuk diantaranya ya ada yang di luar Jawa, ada yang dari Jerman, ada dari Tunisia, ada yang dari Belanda, ada yang dari Norwegia yang pernah datang ke sini. Kalau komunitas-komunitas itu komunitas fotografer, ada komunitas budayawan, ada komunitas seni, dan para pejabat yang biasanya adalah ketika menjelang semacam sekarang, menjelang pemilu gitu ya, atau pilkada dan sebagainya, itu pada datang. Dari Jerman kalau itu suka kadang menyiarkan di Instagram dianya gitu. Ya teman-teman, jujur aja sebenarnya ini tetangga desa saya, Panjalin itu. Tapi baru kali ini saya berkesempatan mengunjungi rumah adat. Itu aja mungkin liputan dari saya, teman-teman. Jadi bagi yang ingin berkunjung ke sini silakan datang. Nanti ada juru kuncinya Pak Haji Yang. Nanti beliau akan memandu seperti apa sih sejarah dari rumah adat ini. Dan ini perlu kita lestarikan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Cukup sekian ya teman-teman. Sampai ketemu di liputan selanjutnya. Selamat. Teman-teman, Pak Haji, Assalamualaikum. Salam.